Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perkembangan media televisi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada saya sendiri, Ibnu Gustiarno. Selanjutnya ada Ayu Sandita, Anissa Wulansari, Ayu Oktaviani, Fania Istiqomah, Sofa Marwati, dan Indah Salsabila. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi presentasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Indah Salsabila. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dan sejarah dari televisi. Yang pertama adalah definisi televisi. Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar yang berupa audiovisual dan penyiaran videonya broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang berarti jauh dan vision yang berarti melihat. Sehingga secara harfiah berarti melihat jauh karena pemirsa berada jauh dari studio TV. Secara sederhana, televisi adalah media elektronik yang berfungsi untuk menyebarkan informasi melalui gambar bergerak beserta suara. Yang selanjutnya adalah sejarah dari televisi. Perkembangan televisi dari zaman ke zaman dalam penemuannya terlibat banyak pihak. Penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan ataupun badan usaha. Televisi adalah karya massal yang berkembang dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tidak bisa dipisahkan dari penemu dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik 1876. Nah, siaran televisi pertama kalinya di Indonesia ditayangkan pada 17 Agustus 1962 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Siaran berlangsung pada pukul 7.30 sampai 11.02 waktu Indonesia Barat untuk meliput upacara peringatan Hari Proklamasi di Istana Negara. Namun, yang menjadi tonggak televisi Republik Indonesia atau TVRI adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat di Stadion Utama Senayan. Dengan adanya penglihatan tersebut, maka siaran televisi secara kontinu dimulai sejak 24 Agustus 1962 dan mampu menjangkau 27 provinsi pada saat itu. Saya Yusanita Mumpuni Putri. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan penyiaran. Fungsi media penyiaran masih diatur di dalam undang-undang, diantaranya sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan perangkat sosial. Serta terdapat dua fungsi lainnya yang mungkin menjadi fungsi utama di dalam penyiaran. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi masih didominasi oleh keinginan sebagai sebuah industri. Dan apabila dijadikan sebuah industri, maka penyiaran masih berpatokan dengan survei, target pendapatan, dan rating siaran. Yang kedua, fungsi kebudayaan, yang tidak lain adalah untuk mengokohkan kedaulatan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, tujuan dari penyiaran salah satunya adalah sebagai penentu program untuk menarik minat audiens, dan juga terbinanya jati diri dan watak bangsa. Di sini saya akan menjelaskan 5 karakteristik televisi. Yang pertama, bersifat tidak langsung. Televisi sangat bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang sangat rumit. Inilah yang disebut media teknis. Sebagai contoh, tanpa listrik, siaran televisi tak mungkin bisa diutarakan dan diterima pemirsa dimanapun. Yang kedua, bersifat satu arah. Kita sebagai pemirsa hanya bisa menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola televisi. Kita tidak bisa menyela, melakukan interupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. Kita sebagai khalayak televisi bersifat aktif dan selektif. Jadi, meskipun televisi bersifat satu arah, tidak berarti kita pun menjadi pasif. Kita aktif mencari acara yang kita inginkan, kita selektif untuk tidak menonton acara yang ditayangkan. Yang ketiga, bersifat terbuka. Televisi ditujukan kepada masyarakat secara terbuka ke berbagai tempat yang dapat dijangkau oleh daya pancar siarannya. Artinya, ketika siaran televisi mengudara, tidak ada lagi apa yang disebut pembatasan letak daerah, usia biologis, dan bahkan tingkatan akademis khalayak. Siapapun dapat mengakses televisi. Di sini, layar televisi bersifat anonim dan heterogen. Karena bersifat terbuka, upaya yang dapat dilakukan para pengelola televisi untuk mengurangi akses yang timbul adalah mengatur jam tayang acara. Yang keempat, publik tersebar.
Hal yang televisi tidak berada di suatu wilayah, tetapi tersebar di berbagai wilayah dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Yang kelima, bersifat selintas. Pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas. Siarannya tidak dapat diulang kecuali dalam hal khusus, seperti pada adegan ulang secara lambat atau dengan alat khusus seperti perekam video. Karena sifatnya yang sepintas ini sangat mempengaruhi cara-cara penyampaian pesan. Selain harus menarik, pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan dicerna oleh penonton. Ketika suatu program acara sukses di media televisi seringkali diikuti oleh stasiun TV lainnya dengan hal-hal sejenis atau copycat. Faktor yang harus diperhatikan dalam acara di televisi yang pertama adalah pemirsa. Komunikator harus memahami kebiasaan dan minat pemirsa, baik yang termasuk kategori anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Hal ini perlu berkaitan dengan materi pesan dan jam penayangan. Yang kedua, waktu. Setelah mengetahui minat dan kebiasaan, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan waktu penayangan. Faktor waktu menjadi pertimbangan agar setiap acara ditayangkan secara proporsional dan dapat diterima khalayak yang dituju. Yang ketiga, durasi. Berkaitan dengan waktu, durasi masing-masing acara disesuaikan dengan jenis acara dan tuntutan skrip atau naskah. Yang paling penting, bahwa dengan durasi tertentu tujuan acara tercapai. Suatu acara tidak akan mencapai sasaran karena durasi terlalu singkat atau terlalu lama. Yang keempat, metode penyajian. Fungsi utama televisi adalah untuk menghibur, selanjutnya adalah informasi. Tetapi tidak berarti fungsi mendidik dan membujuk dapat diabaikan. Fungsi non-hiburan dan non-informasi harus tetap ada karena sama pentingnya bagi keperluan komunikator dan komunikan. Agar fungsi mendidik dan membujuk tetap ada, namun tetap diminati pemirsa, caranya adalah dengan cara mengemas pesan sedemikian rupa, yakni menggunakan metode penyajian tertentu di mana pesan non-hiburan dapat mengandung unsur hiburan. Pada PPT ini menampilkan manajemen berdasarkan tingkatannya, yaitu top management, middle management, dan low management. Top management itu bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Misalnya itu CEO, terus direktur utama, direktur operasional, pimpinan, dan wakil direktur. Keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di tingkat top manajemen ini yaitu konsepsional. Artinya konsep bisnis, strategi, mereka lah yang mengaturnya. Lalu ada middle management. Middle management atau manajemen menengah tengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi. Artinya komunikasi dibutuhkan pada middle management ini. Orang yang berada di tingkat middle management bertanggung jawab melaksanakan rencana jangka pendek dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misalnya itu, di sini itu misalnya kepala stasiun televisi, kepala daerah, kepala divisi. Lalu ada manajemen bawah atau low management. Bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan pada manajer yang lebih tinggi. Tingkatan ini membutuhkan keahlian teknis, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang yang dia pegang. Misalnya koordinator liputan, berarti dia megang pengetahuan tentang liputan. Dan supervisor. Saya Yoktaviani, di sini saya akan membahas tentang perindustrian televisi di era digital. Di era digital, ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran. Bagaimana perkembangan industri pertelevisian Indonesia di era digital?
Apakah Indonesia sudah melakukan konferensi siaran digital? Faktanya, ternyata Indonesia menjadi negara relatif lambat untuk melakukan digital guna memberikan tayangan yang berkualitas, padahal negara lain sudah melakukannya. Perkembangan migran ke stasiun TV digital adalah bahwa stasiun penyiaran sama dengan sistem analog, menggunakan frekuensi radio HF dan juga WHF, namun formatnya berubah menjadi digital. Usut punya usut, ide atau gagasan ini sudah lama muncul. Gagasan untuk memulai migrasi siaran TV analog ke digital sudah dipikirkan tahun 1997. Pada saat itu formatnya satelit. Tahun 2006-2007, pemerintah memulai ancang-ancang untuk melakukan ide atau gagasan ini. Perlahan, Indonesia menggunakan stasiun TV digital di beberapa wilayah. Pemerintah kini mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia. Alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional, hal tersebut menurutnya karena percepatan digitalisasi televisi adalah sebuah keharusan dengan beberapa alasan. Apa sih keuntungan dari migrasi media analog ke media digital? Dari kanal frekuensinya, media analog memiliki satu kanal hanya untuk satu program stasiun televisi. Untuk media digital, satu kanal memiliki 12 program stasiun televisi. Dari kualitas gambar dan suara, media analog relatif tidak stabil, sedangkan media digital relatif stabil. Dari gangguan, media analog rentan terhadap gangguan cuaca, sedangkan dari media digital dia hanya mengenal kondisi diterima atau tidak diterima. Ketika sebagian besar persebaran informasi terjadi di dunia maya, kini industri pertelevisian menghadapi persaingan yang begitu sulit, karena industri televisi harus bersaing dengan media-media online yang sifatnya lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus berinovasi, baik dalam program tayangan ataupun mempermudah publik untuk mengakses tayangan-tayangan dari stasiun televisi tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh televisi dapat dipersepsikan berbeda-beda. Hal itu tergantung bagaimana setiap orang mempresentasikan suatu program atau tayangan yang ada di dalam televisi. Biasanya setiap stasiun televisi sudah menampilkan kategori-kategori dari setiap program televisi dengan membatasi siapa saja yang boleh menonton tayangan tersebut. Hal ini membutuhkan kesadaran publik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan nantinya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentu kita harus cerdas dalam memilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan nantinya. Saya Anissa Wulansari akan membahas struktur organisasi pertelevisian yang terbagi menjadi beberapa divisi. Di antaranya, divisi program, produksi, pemberitaan, teknik, pemasaran, keuangan, dan HRD maupun legal. Pada divisi program, berperan untuk mengatur seluruh jam tayang yang akan ditayangkan di televisi, mulai dari periode harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, untuk contoh programming atau scheduling pada pertelevisian akan saya tampilkan sebagai berikut. Lalu yang kedua, ada di divisi produksi, yang mana berperan untuk mengelola program in-house yang bersifat entertaining, seperti menayangkan program musik, drama, reality show, quiz show, dan sebagainya. Divisi ini membawahi departemen kreatif, lalu ada produser, sutradara, penulis naskah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada divisi pemberitaan, yang mana berperan untuk mengelola program yang bersifat informatif, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan audiens atau pemirsanya. Biasanya program yang disajikan pada program ini meliputi berita yang bersifat hard news atau soft news, dan juga magazine. Contohnya berita hard news itu seperti breaking news, lalu pokoknya berita-berita penting. Lalu ada
soft news seperti infotainment yang pembawaannya tidak terlalu lugas. Jadi ini biasanya membahas tentang berita-berita selebriti dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada magazine, itu bisa seperti mencakup lifestyle, terus juga fashion ataupun sport seperti itu. Nah, untuk divisi ini membawahi departemen seperti departemen produser, kameramen, reporter, lalu juga pengarah acara, penyunting gambar, musik, dan sebagainya. 4. Ada divisi teknik yang berperan dalam pengelolaan fasilitas penyiaran sekaligus melakukan perawatan terhadap alat teknik tersebut. Nah, divisi ini membawahi beberapa departemen. Di antaranya ada departemen master control, IT, dan juga transmisi pendukung teknik. Lalu yang kelima ada divisi pemasaran yang menyediakan slot-slot komersial. Jadi kalau ada iklan yang mau masuk ke televisi, divisi ini akan mengurus mulai dari perencanaan hingga sampai penayangan iklan tersebut ke televisi. Nah, divisi ini membawahi departemen penjualan dan juga divisi administrasi pemasaran. Lalu yang keenam ada divisi keuangan yang berperan dalam pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, serta melakukan pemeriksaan terhadap keuangan yang ada di perusahaan. Nah, divisi ini membawahi beberapa departemen, diantaranya departemen akunting, finansi, dan juga audit. Ketujuh yang terakhir ini ada divisi HRD dan juga legal. Pada divisi HRD ini menyediakan sumber daya atau tenaga operasional yang akan dibutuhkan oleh divisi-divisi lainnya. Lalu untuk divisi legal ini bertugas untuk menangani segala aspek hukum baik di luar maupun di dalam perusahaan. Contohnya mengurus dokumen perjanjian perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.